kita lanjut ke sesi penjelasan dulu Ibu ya. Ya, siap. Oke, kita lanjut ke Sri Kandi Mandiri. Membangun koperasi perempuan dan mengakses kur untuk ekonomi berkeberlanjutan. Jadinya di sini Ibu, tujuan ini adalah agar organisasi yang mau menandatangani nota kesepakatan antara 100 organisasi ini menghasilkan kerjasama di bidang UMKM. Ibu-ibu yang sudah memiliki program harap memberitahu program Ibu ke grup UMKM Ibu. Ya, jadi misalnya program apa saja yang Ibu bisa tawarkan ke organisasi lain atau KPPI bisa bantu untuk mengamplifikasi program Ibu adalah misalnya Ibu memiliki program memotivasi bisnis atau bagaimana cara merencanakan bisnis. Ya, itu Ibu harus jabarkan dengan detail agar organisasi-organisasi lain itu mau mengambil Ibu punya program atau masyarakat luas nanti ketika kita mengamplifikasi platformnya itu mengetahui motivasi program-program motivasi dan perencanaan bisnis Ibu. Misalnya organisasi Ibu juga memiliki anggota-anggota yang terampil dalam produksi dan pengolahannya. Itu Ibu juga memasukkannya. Atau anggota Ibu juga punya keterampilan manajemen keuangan dan pemasaran digital dan punya program-program seperti apa, itu Ibu tolong paparin di grup kerjasama UMKM. Selain itu, apalagi yang bisa dikerjasamakan organisasi Ibu ke masyarakat atau ke organisasi lain? Pendampingan intensif. Seperti apa organisasi Ibu bisa mendampingi anggota-anggota organisasi lain atau masyarakat mengenai UMKM? Tolong didetailkan sedetail mungkin. Misalnya, Ibu juga menawarkan fasilitas perizinan. Seperti apa? Misalnya, Ibu mengurus NIB, Ibu mengurus izin edar produk, atau dokumen penting lainnya. Kemudian misalnya sertifikasi produk seperti halal, SNI, HACCP, dan BPOM. Itu. Atau misalnya anggota Ibu dari organisasi Ibu memang melayani hak kekayaan intelektual. Itu Ibu harus kasih tahu bersama dengan harganya Ibu. Ya, kalau Ibu ada program-program ini harus disatakan dengan harganya agar orang lain tahu dan KPPI bisa membantu untuk memfasilitasi dengan inventariskan berapa banyak organisasi yang bisa uh, memberikan ini. Kemudian pengembangan akses pasar, partisipasi pameran. Mungkin di sini ibu-ibu banyak sekali informasi tentang pameran, ya kan? Tapi informasi pameran itu kan nggak gampang. Jadi mungkin ibu di sini bisa kasih, oke, saya bantuin sebagai konsultan ibu, kayak gitu, untuk bisa berpartisipasi di pameran. Ibu kasih tahu, kalau misalnya ibu belum bikin itu sebagai paket, maka KPPI akan bantu ibu, akan membina ibu untuk membuat itu menjadi sebuah paket. Kemudian misalnya digitali pemasaran. Ada anggota saya yang pintar itu Ibu, bikin e-commerce. Oke, tapi di sini yang berkibar adalah bendera organisasi Ibu. Jadi organisasi Ibu harus bisa inventarisasi lagi tuh anggota-anggota Ibu yang pintar seperti itu, terus mengumpulkan resume mereka. Itu prosesnya panjang Ibu. Itu KPPI akan mendampingi Ibu untuk program itu. Kemudian misalnya kemintaan strategis. Oh, saya punya banyak mitra nih untuk UMKM, untuk BUMN, ada hotel, ada restoran. Nah, itu kembali lagi nanti KPPI akan bina organisasi Ibu untuk gimana caranya organisasi Ibu bisa mandiri dari keterampilan-keterampilan dan jaringan yang telah Ibu miliki. Misalnya juga promosi nasional, itu integritas dengan program nasional seperti Gerakan Nasional Bangga Bantuan Indonesia. Misalnya organisasi Ibu bisa ke jaringan itu. Ibu kasih tahu kita apakah Ibu sudah paketkan itu atau Ibu belum. Kalau Ibu sudah paketkan langsung japri saya dan juga taruh di grup kesepakatan UMKM.
Ya, kalau udah terjadi, kalau belum, berarti Ibu akan menjadi binaan KPPI untuk memastikan organisasi Ibu itu bisa berkembang dengan layanan-layanan yang bisa dilayani oleh anggota organisasi Ibu. Contoh juga, misalnya Ibu tahu cara kredit usaha rakyat, atau pembiayaan ultramikro, atau Ibu ada informasi tentang LBD MKU-MKM, alternatif pembiayaan, itu semua Ibu bisa langsung jadi satu paket, atau nanti kita akan bina sebagai KPPI. Misalnya Ibu juga tahu program inkubasi wirausaha seperti apa, itu Ibu paketkan juga. Tapi kalau misalnya Ibu enggak, nanti KPPI akan menjadi pusat informasi di mana saja Ibu bisa anggota Ibu bisa masuk dalam sebuah inkubasi perusahaan untuk wirausaha pemula. Misalnya, dalam program inkubasi itu biasanya mengidentifikasi potensi, pendampingan intensif, pelatihan teknologi, memonitoring perkembangan. Nah, untuk inkubasi-inkubasi itu biasanya juga banyak levelnya, Ibu. Ada yang levelnya seed, yaitu di bawah 500 juta, ada yang di bawah 5 juta, ada yang 1 juta, itu banyak, Ibu. Nanti itu baru terjadi setelah kongres untuk detail-detailnya. Tapi kalau misalnya Ibu sebagai organisasi sudah ada, maka Ibu harus kasih tahu sekarang biar kita bisa inventarisasikan. Misalnya, Ibu juga punya program pusat layanan usaha terpadu. Misalnya, anggota Ibu punya working space, co-working space, atau ruang pelatihan yang mereka mau promosikan, itu di sini. Atau misalnya ada pendidikan bisnis, atau konsultasi ahli, atau jaringan bisnis, itu semua Ibu paketkan semua dan ditawarkan di sini seperti apa. Berikutnya, kita juga ada integrasi kearifan lokal dengan teknologi modern. Apakah organisasi Ibu bisa membantu memfasilitasi UMKM seperti ini? Atau organisasi Ibu butuh fasilitas ini, seperti teknologi AI. Misalnya anggota-anggota Ibu mau dong belajar teknologi AI. Oke, kita lihat satu organisasi ada nggak yang sudah memfasilitasi ini. Kalau harga organisasi itu kurang bersaing, harga kurang bersaing, nanti KPPI satu akan menanyakan bisakah harganya menjadi lebih bersaing untuk organisasi-organisasi. Atau misalnya kalau harganya tidak bersaing, maka KPPI akan mencari lembaga yang bisa membantu organisasi Ibu agar Ibu anggota-anggotanya tidak terbelakang dengan teknologi AI. Jadi itu yang pemaparan nanti hari H itu seperti itu kira-kira, tapi kita mendengar penyuluhan dari mitra lembaga pemerintah kita seperti apa. Tapi setidaknya dari Ibu sebagai ketua organisasi, sebagai sekjen organisasi, atau apapun peran Ibu dalam organisasi sudah memahami konsepnya kongres itu seperti apa. Saya ingatkan sekali lagi